Thinking Pair Share and Realistic Matematika Educational. 1. Pembelajaran kooperatif tipe Thinking Pair Share. A. Pengertian model pembelajaran kooperatif TPS. Pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan pembelajaran kelompok di mana siswa diberi kesempatan untuk berpikir mandiri dan saling membantu dengan teman yang lain. Pembelajaran TPS merupakan model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan struktural. Pendekatan ini memberi penekanan pada penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. TPS merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Pembelajaran TPS membimbing siswa untuk memiliki tanggung jawab individu dan tanggung jawab dalam kelompok atau pasangannya. Prosedur tersebut telah disusun dan dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat memberikan waktu yang lebih banyak kepada siswa untuk dapat berpikir dan merespon yang nantinya akan membangkitkan partisipasi siswa. B. Komponen pembelajaran kooperatif tipe TPS. Pembelajaran Think Pair Share atau yang biasa disingkat dengan TPS memiliki beberapa komponen, yaitu 3 komponen, dan yang pertama adalah think atau berpikir. Pada pelaksanaan TPS ini diawali dengan berpikir sendiri bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, pada tahap ini anak dituntut untuk aktif dan tekun dalam belajar serta bisa mencari referensi bagaimana cara menyelesaikan suatu persoalan, contohnya soal-soal yang telah diberikan oleh gurunya. Dan yang kedua adalah pair atau berpasangan. Setelah tadi anak-anak diajarkan untuk berpikir sendiri, sekarang anak-anak diajak untuk berdiskusi. Nah, pada diskusi ini dilakukan guna untuk menyatukan pendapat dari masing-masing anak untuk mengetahui seberapa jauh pemahamannya. Nah, pada diskusi ini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, membuat anak lebih aktif untuk menjelaskan pendapatnya di hadapan orang lain. Dan yang kedua, membuat anak-anak ini dapat menerima pendapat dari orang lain, entah pendapatnya yang sama ataupun pendapatnya yang berbeda. Nah, yang ketiga ini membuat anak bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, yang ketiga adalah share atau berbagi. Setelah tadi anak-anak diajarkan untuk berdiskusi, selanjutnya anak-anak diajarkan untuk bisa menceritakan tentang pemikirannya atau membagikan tentang pemikirannya di depan kelas. Nah, pada tahap ini anak dituntut untuk bisa bertanggung jawab atas apa pendapatnya yang telah disampaikan di hadapan kelas dan dapat mempertahankan pendapatnya yang telah disampaikan. Selanjutnya bagian C, alasan menggunakan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share atau disingkat dengan TPS. Ada 4 alasan mengapa kita menggunakan TPS atau Think Pair Share ini. Nah, alasan yang pertama yaitu TPS membantu menstrukturkan diskusi atau menyusun diskusi dengan pola tertentu. Nah, alasan yang kedua yaitu TPS meningkatkan partisipasi siswa dan meningkatkan banyaknya informasi yang dapat diterima oleh siswa tersebut. Nah, alasan yang ketiga yaitu TPS dapat meningkatkan lamanya time on task atau waktu pengerjaan permasalahan dan kualitas kontribusi di dalam kelas. Artinya, dengan begitu siswa dapat memahami dan mengerti serta dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Alasan yang keempat yaitu siswa dapat meningkatkan kecakapan sosial hidup mereka. Yang dimaksud di sini kecakapan sosial selama proses pembelajaran berlangsung, yang meliputi siswa aktif bertanya, membantu siswa memiliki kemampuan bekerja sama dalam berkelompok, menyampaikan ide atau berpendapat, serta dapat menjadikan siswa sebagai pendengar yang baik. Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe TPS menurut Hartina. Yang pertama,
memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang diajarkan, karena secara tidak langsung memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang kedua, siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan pemikiran dengan temannya untuk mendapatkan kesepakatan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya dalam bentuk kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Yang keempat, siswa memperoleh kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan seluruh siswa sehingga ide yang ada menyebar. Yang kelima, memungkinkan guru untuk lebih banyak memantau siswa dalam proses pembelajaran. Adapun kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe think, pair, share yang dikemukakan oleh Hartina pada tahun 2008 adalah model pembelajaran ini sangat sulit diterapkan di sekolah yang rata-rata kemampuan siswanya rendah dan waktu yang terbatas. Sedangkan jumlah kelompok yang terbentuk ada banyak. Hal senada juga dikemukakan oleh Lee pada tahun 2005, yaitu banyak kelompok yang melapor dan perlu monitor. Yang kedua, lebih sedikit ide yang muncul. Yang ketiga, jika ada perselisihan, tidak adanya penengah. Langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think, pair, share. Langkah-langkah dalam pembelajaran think, pair, share pada umumnya adalah A. Pendahuluan. Fase pertama, persiapan. Ada 4. Yang pertama, guru melakukan apersepsi. Kedua, guru menjelaskan tentang pembelajaran TPS. Ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan terakhir, guru memberikan motivasi. B. Kegiatan inti. Fase 2. Pelaksanaan pembelajaran tipe TPS. Langkah pertama ada 2, yaitu pertama menyampaikan pertanyaan. Guru menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Misalnya, sebelum menjelaskan materi yang akan dibawakan, guru akan memberikan pertanyaan seputar materi yang akan dijelaskan nanti. Nah, yang kedua, siswa memperhatikan atau mendengarkan dengan aktif penjelasan dan pertanyaan dari guru. Langkah kedua, ada 2. Yang pertama, berpikir. Siswa berpikir secara individual. Misalnya, yang dimaksud di sini adalah, misal guru memberi soal atau pertanyaan. Nah, kemudian siswa akan berpikir secara individu untuk memecahkan pertanyaan atau soal yang telah diberikan oleh guru tadi. Nah, yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memikirkan jawaban dari permasalahan yang disampaikan oleh guru. Nah, langkah ini dapat dikembangkan dengan meminta siswa untuk menuliskan hasil pemikiran masing-masing. Langkah ketiga, 1. Berpasangan. Setiap siswa mendiskusikan hasil pemikiran masing-masing dengan pasangan. Kedua, guru mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan jawaban yang menurut mereka paling benar atau meyakinkan. Guru memotivasi siswa untuk aktif dalam kerja kelompoknya. Pelaksanaan model ini dapat dilengkapi dengan LKS sebagai lembar kerja, kumpulan soal latihan atau pertanyaan yang dikerjakan secara kelompok. Langkah keempat, pertama berbagi. Siswa berbagi jawaban mereka dengan seluruh kelas. Kedua, siswa mempresentasikan jawaban atau pemecahan masalah secara individual atau kelompok di depan kelas. Individu atau kelompok yang diberi kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapat terhadap hasil diskusi kelompok tersebut. Ketiga, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap hasil pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan dan memberikan pujian terhadap kelompok yang berhasil dengan baik dan memberikan semangat
semangat terhadap kelompok yang belum berhasil dengan baik. Yang kedua, model pembelajaran RME atau Realistic Mathematics Education. Pengertian RME, pembelajaran matematika realistik atau Realistic Mathematics Education adalah sebuah pendekatan pembelajaran matematika yang dikembangkan Freudenthal di Belanda, Graemeyer, di mana menjelaskan bahwa yang dapat digolongkan sebagai aktivitas tersebut meliputi aktivitas pemecahan masalah, mencari masalah, dan mengorganisasi pokok persoalan. Matematika realistik yang dimaksudkan dalam hal ini adalah matematika sekolah yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Masalah-masalah realistik digunakan sebagai sumber munculnya konsep-konsep matematika atau pengetahuan matematika formal. Karakteristik RME menggunakan konteks dunia nyata, model-model, produksi dan konstruksi siswa, interaktif, dan keterkaitan. Pembelajaran matematika realistik diawali dengan masalah-masalah yang nyata, sehingga siswa dapat menggunakan pengalaman sebelumnya secara langsung. Dengan pembelajaran matematika realistik, siswa dapat mengembangkan konsep yang lebih komplit. Kemudian, siswa juga dapat mengaplikasikan konsep-konsep matematika ke dalam bidang baru dan dunia nyata. Ada 3 prinsip kunci yang dapat dijadikan dasar dalam merancang pembelajaran. Yang pertama, reinvention dan progressive mathematization, atau penemuan terbimbing dan proses matematis yang makin meningkat. Untuk keperluan tersebut perlu ditemukan masalah kontekstual yang dapat menyediakan beragam prosedur penyelesaian serta mengindikasi rute pembelajaran yang berangkat dari tingkat belajar matematika secara nyata ke tingkat belajar matematika secara formal atau progressive mathematizing. Yang kedua, didaktikal fenomenologi atau fenomena yang mengandung muatan didaktik. Penyajian topik-topik matematika yang termuat dalam pembelajaran matematika realistik disajikan atas 2 pertimbangan. Yang pertama, memunculkan ragam aplikasi yang harus diantisipasi dalam proses pembelajaran. Dan kedua, kesesuaiannya sebagai hal yang berpengaruh dalam proses progressive mathematizing. Topik-topik matematika yang disajikan atau masalah kontekstual yang akan diangkat dalam pembelajaran harus mempertimbangkan 2 hal, yakni aplikasinya atau kemanfaatannya serta kontribusinya untuk pengembangan konsep-konsep matematika selanjutnya. Self-developed models atau pembentukan model oleh siswa sendiri. Graemeyer menjelaskan berdasar prinsip ini saat mengerjakan masalah kontekstual, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan model mereka sendiri yang berfungsi untuk menjembatani jurang antara pengetahuan informal dan matematika formal. Pada tahap awal, siswa mengembangkan model yang diakrabinya. Selanjutnya, melalui generalisasi dan pemformalan, akhirnya model tersebut menjadi yang sungguh-sungguh ada atau entity yang dimiliki siswa. Dengan generalisasi dan formalisasi model tersebut akan berubah menjadi model of masalah tersebut. Model of akan bergeser menjadi model for masalah yang sejenis. Pada akhirnya akan menjadi pengetahuan dalam formal matematika. Menurut Sudjadi, pembelajaran matematika realistik mempunyai beberapa karakteristik dan komponen sebagai berikut. Yang pertama, the use of context atau menggunakan konteks. Artinya, dalam pembelajaran matematika realistik, lingkungan keseharian atau pengetahuan yang telah dimiliki siswa dapat dijadikan sebagai bagian materi belajar yang kontekstual bagi siswa. Yang kedua, use models, bridging by vertical instrument atau menggunakan model. Artinya, permasalahan atau ide dalam matematika dapat dinyatakan dalam bentuk model, baik model dari situasi nyata maupun model yang mengarah ke tingkat abstrak. Yang ketiga, student contribution atau menggunakan
kontribusi siswa. Artinya, pemecahan masalah atau penemuan konsep didasarkan pada sumbangan gagasan siswa. Yang keempat, interactivity atau interaktif. Artinya, aktivitas proses pembelajaran dibangun. C. Kelebihan dan kelemahan realistic mathematics education. Kelebihannya: A. Siswa membangun sendiri pengetahuan sehingga siswa tidak mudah lupa dengan pengetahuannya. B. Suasana proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realitas kehidupan, sehingga siswa tidak cepat bosan belajar matematika. C. Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka karena setiap jawaban siswa ada nilainya. D. Menupuk kerjasama dalam kelompok. E. Melatih keberanian siswa dalam menjelaskan jawabannya. F. Melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat. G. Pendidikan budi pekerti. Selanjutnya, kelemahan realistic mathematics education. Yang pertama, karena sudah terbiasa diberikan informasi terlebih dahulu, maka siswa kesulitan dalam menemukan jawaban dari permasalahan. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama terutama bagi siswa yang lemah. Yang ketiga, siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar menanti temannya yang belum selesai. Dan yang keempat, membutuhkan alat-alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu. Langkah-langkah penerapan realistic mathematics education. Yang pertama, hal yang dilakukan di awal adalah menyiapkan masalah realistik. Guru harus benar-benar memahami masalah dan memiliki berbagai macam strategi yang mungkin akan ditempuh siswa dalam menyelesaikannya. Yang kedua, siswa diperkenalkan dengan strategi pembelajaran yang dipakai dan diperkenalkan kepada masalah realistik. Yang ketiga, kemudian siswa diminta untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara mereka sendiri. Dan yang keempat, siswa mencoba berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan pengalamannya. Dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Yang kelima, kemudian setiap siswa atau kelompok lain mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Siswa atau kelompok lain memberi tanggapan terhadap hal kerja penyaji. Yang keenam, guru mengamati jalannya diskusi kelas dan memberi tanggapan sambil mengarahkan siswa untuk mendapatkan strategi terbaik serta menemukan aturan atau prinsip yang bersifat lebih umum. Yang ketujuh, setelah mencapai kesepakatan tentang strategi terbaik melalui diskusi kelas, siswa diajak menarik kesimpulan dari pelajaran saat itu. Pada akhir pembelajaran, siswa harus mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk matematika formal.